Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang akan mari kita sambung pada yang biasa, yaitu pada ini lagi itu hadir kepada beliau waktu dan tempat kami sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Jami Al-Amin beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh, para asatidzah, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencapai, yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua. Hamba yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang ma'rifat sudah mencapai kepada Allah, al-wasiluna ilallah. Ada yang ma'rifat as-salikuna ilallah, masih berupa salik, masih berupa pencarian. Maka orang yang sudah ma'rifat melihat Allah dulu baru kenal kepada alam. Dijadikannya Allah sebagai dalil adanya alam itu, adanya Allah adalah sebagai dalil, sebagai bukti adanya alam. Itu al-wasiluna ilallah. Sehingga di dalam segala sesuatunya yang didahulukan Allah Ta'ala. Ada orang datang memberi hadiah, dia langsung ingat Allah, alhamdulillah. Baru dia ingat terima kasih kepada yang memberi. Ada orang melihat keindahan alam, yang diingat Allah, langsung subhanallah, baru dia menyebut keindahan alam tersebut. Itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal, karena memang dia sudah mencapai kedudukan al-wasiluna ilallah, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam beribadah dia tidak berhenti, terus mencapai dan terus mencari untuk mendapatkan sampai betul-betul dia fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka as-salikuna, orang-orang yang kedua adalah orang yang membuka jalan Allah. As-salik, orang yang menempuh untuk menuju kepada Allah. Nah, ini diusahakan dalam beribadah jangan maju mundur. As-salikuna itu orang yang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang berjalan berarti gak pernah mundur. Dia tingkatkan terus di dalam upaya untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi tidak ngerti bacaan Fatihah, pelan-pelan belajar bagaimana supaya mengerti maksud dan tujuan membaca Fatihah tersebut. Yang tadi di dalam melakukan sholat
Kadang-kadang lupa kedudukan sholatnya ada di rakaat berapa. Ya. Diupayakan besoknya meningkat lagi, terus meningkat. Namanya as-salik. Orang yang menuju berjalan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kali ini baca dzikir, baca istighfar hari ini 100. Mungkin tidak khusyuk istighfarnya, mungkin santai-santai saja di dalam membaca istighfar. Usahakan besok lebih serius di dalam membaca istighfar. Terus meningkat seperti itu keadaan orang yang ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal Allah dulu, tahu Allah dulu, dijadikan Allah sebagai dalil adanya alam ini. Allah dijadikan sebagai bukti adanya alam ini. Nah, kalau macam kayak kita kan belajar ilmu tauhid di tingkatan awal, adanya Allah Ta'ala itu, adanya alam ini, ada ciptaannya. Itu namanya kenal kepada alam ini, baru dia mendapat bukti adanya sang pencipta, adanya Allah. Nah, ini kita ya Pak, dalam belajar ilmu tauhid pertama mengenal wujudnya Allah seperti itu. Maka kemarin sudah dipelajari bagaimana beristighfar. Istighfar yang menyatakan akan kesalahan kita, akan noda kita, akan dosa kita, ya. Minimal 3 hari sekali usahakan itu bisa dilakukan. Kalau sudah 3 hari sekali, jangan mundur seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari ambil 1 jam. Nah, kalau belum berani menambah, terus istiqamah dulu sampai menemukan kenikmatan istighfar yang sudah kita lakukan bersama. Di dalam berzikir istighfar dahulukan. Karena orang kalau kita umpamakan gelas yang kosong mau kita isi namun belum dicuci, ya. Mau kita cuci minuman, apa mau kita isi minuman gelas tersebut, namun walaupun kosong belum dicuci, masih kotor, mau tidak kita minum? Tentu tidak mau. Oleh karena itu dicuci dulu tempat. Hati ini perlu diistighfari dulu, dibersihkan dulu hati. Minta ampun dalam yang zahir, minta ampun dalam yang batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pembukaan pada pelajaran ke-29 kemarin. Pada saat ini kita menginjak pada pelajaran yang ke-30. Walamma kana al-mustadilluna billahi qad wasa'allahu 'alaihim dairatal ulum wa futihat lahum makhazinul fuhum. Tatkala orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai dalil, sebagai bukti adanya alam ini, tatkala hati mereka sudah mencapai tingkatan itu, wasa'allahu alaihim, Allah meluaskan untuk mereka dairatul ulum, meluaskan pemahaman-pemahaman ilmunya, diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibuka berbagai macam pintu-pintu pemahaman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dibuka sedemikian lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti itulah perbedaan orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai bukti adanya alam dibandingkan bikhilafil mustadillina alaihi. Berbeda halnya orang-orang yang menjadikan alam ini sebagai bukti adanya Allah. Yang pertama, dibuka selebar-lebarnya pintu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman untuk memahami, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Jadi orang yang kaya akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang-orang yang menjadikan alam ini sebagai dalil, sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad fatarallahu alaihim awraqal ilmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersempit untuk mereka pengetahuan-pengetahuan mereka
dipersempit oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia betul-betul hati-hati di dalam menjalankan, mengamalkan ilmu tersebut. Biwujudi hijabil wahmi, dengan sebab karena adanya hijab pada diri mereka. Jadi mereka tidak tahu Allah kalau nggak ada alam ini. Itu yang menjadi hijab, yang menjadi pelindung mereka, menjadi pembatas, menjadi pendinding antara dirinya dengan Allah. Karena dia untuk tahu adanya Allah itu harus ada bukti dulu. Lain orang-orang yang sudah menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam, adanya perkara-perkara yang baru, isi alam dan seisinya. Oleh karena itu, orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam ini, dia menjaga hatinya, betul-betul menancapkan berbagai macam zikir, sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin, ya, bahwasanya untuk menjaga pembangkit yang ada di dalam hatinya harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan, tanamkan asma Allah di dalam hatinya sampai betul-betul dia menemukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Kenali dirinya maka akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian itu ada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenali diri kita. Pada diri kita ini ada berbagai macam urat saraf yang mengendalikan, yang mengatur, yang mengendalikan ini semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita ini ada bakteri, ada yang harus dimatikan, ada yang harus dihidupkan. Maka Allah yang mengatur semua itu. Maka kita kenal Allah adalah Al-Muhyi, dan yang menghidupkan. Maka kita kenal Allah mempunyai nama Al-Mumit, zat yang mematikan. Maka kita kenal di dalam diri kita ada asma Allah Al-Mudabbir wal Musawwir, yang mengatur dan yang memperbagus keadaan di dalam tubuh kita. Sudah berapa asma yang kita sebut barusan? Kalau orang berjalan dengan jalan yang macet dikawal, enak gak Pak? Tanpa macet, lancar. Begitu juga kalau seorang hamba kenal bahwasanya pada dirinya ada asma-asma Allah yang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini merasa dikawal oleh Allah. Pada akhirnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa rindunya ingin memeluk seerat-eratnya. Maka nanti kenikmatan di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang memang dari kita hidup di alam semesta ini sudah memang selalu rindu dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu betapa seorang anak yang kehilangan orang tuanya, bertahun-tahun dia mencari, bahwasanya dia berada dipelihara sampai sedemikian, tahu-tahu kehilangan orang tuanya. Dia mencari dan mencari, setelah beberapa tahun ketemu, begitu ketemu bagaimana perasaannya? Begitulah sang pencari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasa, oleh karena itu di pelajaran yang lalu, apa yang engkau cari masih ada di depan, jangan berhenti di sini. Begitu sampai dengan berzikir, yang apa engkau cari masih ada di depan. Terus maju terus maju, berzikir, beribadah. Tidak akan dia pernah berhenti sampai Allah yang menghendak dia untuk bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi. Hendaknya orang yang mempunyai kemampuan membelanjakan
semua apa yang ia miliki min sa'atihi, dari keluasan yang ia miliki. Siapa yang dimaksud? Al-wasiluna ilallah, al-wasiluna ilaihi. Orang yang dimaksud adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang dibatasi rezekinya. Siapa yang dibatasi di sini? As-sa'iruna ilaihi, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi di sini memakai istilah orang yang diberi kemampuan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belanjakanlah sebanyak-banyaknya. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Dia oleh Allah diberikan pemahaman yang begitu luas, sehingga dia bebas untuk mengajarkan, membelanjakan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada siapa saja tanpa ada batas. Apa yang ia miliki silakan belanjakan, berikan pengajaran, berikan dakwah, bebas dia menyampaikannya. Wa man qudira alaihi, dan barang siapa yang dibatasi rizquhu, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ay as-sa'iruna ilaihi, orang-orang yang berjalan masih dibatasi, tidak bebas. Dia boleh mengajarkan sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu boleh ia mengajarkan ilmu tasawuf berdasarkan kemampuannya, di mana ia sampai ilmu tasawufnya. Jangan mengajarkan ilmu tasawuf terlampau tinggi kepada orang-orang yang masih dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibatasi oleh Allah untuk mengajarkan ilmu ma'rifat, jangan terlampau tinggi. Nanti akhirnya gampang digoda oleh setan, ya, dikalahkan oleh setan, dia tergelincir, yang dilihat duit. Ya. Akhirnya ada ajaran, sudah sampai pian tidak perlu sholat. Ya, kenapa? Karena belum waktunya mengajar ilmu tasawuf. Dia mengajarkan ilmu tasawuf, padahal batas-batasan yang sudah diberikan oleh gurunya, kamu masih di sini. Pintu ma'rifatmu masih terbatas. Hati-hati di dalam memberikan pelajaran. Jadi hati-hati Pak ya belajar. Kata Rasulullah SAW diingatkan, al ilmu dinun, ilmu itu agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum, kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini, kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Kalau salah berguru, salah mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, ya, dia menjadi orang yang sok suci. Ya. Kalau sudah sok suci, sulit untuk dibenarkan, sulit untuk diluruskan, karena dia merasa benar, karena dia merasa sok suci. Ya. Nah ini, saya guru, kamu siapa? Ya. Mau mengingatkan saya. Nah, ini ya bedanya Pak. Qultu, kata al-Imam Ibnu Ajib al-Hasani, ammal wasiluna ilaihi fali'annahum lamma nafadat arwahuhum min dzikil aqwan ila qada'i syuhud wal ayan taqulu urijat arwahuhum min alamil ashbah ila alamil arwah. Tatkala orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang sampai kepada Allah al-wasilun, maka mereka telah menyelesaikan ruh-ruh mereka, telah mengeluarkan ruh-ruh mereka dari kesempitan dunia ini kepada untuk melaksanakan asyuhud. Asyuhud menyaksikan di dalam ibadah sudah mencapai kedudukan al-ihsan, wal iyan, bahkan seakan-akan melihat
Allah, ia merasa disaksikan oleh Allah, atau kedudukan tertinggi merasa melihat Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah ini. Apa yang, atau kata beliau, lamma urijat arwahum min alamil asbah, tatkala ruh-ruh mereka mi'raj dari alam asbah. Asbah dari alam yang penuh rangka, dari alam seperti ini menuju ke Rabbnya, ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini cocok apa yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la tentang Isra Mi'raj. Maka kata beliau, fa idza kana mi'raju nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jismihi wa ruhihi ila samai mu'jizatan, maka apabila mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mu'jizatan, sebagai mukjizat dari Allah yang Allah karuniakan, ini adalah pendapat yang benar. Isra Mi'rajnya Nabi itu dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh, bukan ruhnya saja. Kalau ruhnya saja nggak perlu Rasul, para wali-wali Allah sudah bisa melakukan. Ya Pak, jangan salah. Ini hikmah Isra Mi'raj terbesar. Jangan salah meyakini Isra Mi'rajnya Nabi dikatakan dengan ruhnya saja. Itu kayak orang mimpi aja. Ya. Isra Mi'rajnya Nabi itu bijismihi wa ruhihi. Jasad dan ruhnya menghadap ke Sidratul Muntaha. Dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa. Bukan Allah berada mempunyai tempat di Sidratul Muntaha, tapi Allah memang mengundang ke tempat tersebut untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innallaha ta'ala ja'ala lil ummatil Muhammadiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'rajan ruhiyan fi kulli yaumin 5 marrat. Mi'raj secara ruh dalam setiap harinya minimal 5 kali. Mi'raj ruhi. Mi'raj ruhnya yang mi'raj menghadap kepada Allah. Hamba-hamba Allah as-salihun seperti itu salatnya, Pak. Ya. Sehingga dijelaskan tu'raju fiha arwahum wa qulubuhum. Yang mi'raj menghadap kepada Allah adalah ruh-ruhnya mereka, hati-hatinya mereka, kalbu mereka menghadap kepada Allah ila Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Bisa seperti itu dengan syarat yuhaqqiquna bihi at-taraffu'a an ahwa'ihim wa syahwatihim. Bisa mereka bisa seperti itu karena mereka betul-betul melepaskan segala macam hawa nafsunya, segala macam bentuk keinginannya dibuang. Tidak ada keinginan apapun di dalam hatinya. Di hatinya, di ruhnya hanya yang diinginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ini bisa dilakukan di dalam sholat kita ya, bisa seperti ini, membuang an ahwa'ihim wa syahawatihim. Ahwa'ihim, hawa nafsunya dibuang. Wa syahawatihim, keinginan-keinginan jismaniyah, keinginan-keinginan yang ada pada anggota badan zahirnya dibuang. Tidak menginginkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru wa yashhaduna bihi min azamatillah wa qudratihi wa wahdaniyatihi. Baru dia bisa menyaksikan akan keagungan dan kebesaran Allah, maha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ia bisa menyaksikan, bisa menyatakan bahwasanya Allah zat yang maha esa, esa di dalam perbuatannya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam zatnya. Nah ini ya Pak,
biar Isra Mi'raj juga belajar ilmu tasawuf, tapi ngambil ilmunya dari orang alim. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, di dalam kitab beliau diajarkan seperti itu. Ini enggak bicara soal roh, hati, ya, tapi enggak sholat. Malah dikatakan yang sholat itu hatinya, karena di dalam sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Selagi hatinya bisa ingat Allah, enggak perlu sholat. Ini hawa nafsunya dipakai. Ya. Kalau dia sudah bisa menyatakan kepada murid-muridnya seperti itu, dan murid-muridnya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gurunya, gampang. Mau merasakan seperti itu, gampang dibantu sama setan, Pak. Pasti bisa nangisnya kepada Allah. Orang setan aja berpikir 80.000 tahun kepada Allah Ta'ala. Kita baru berapa lama berpikir? Kecil kalau kita ini mau digoda oleh setan, gampang, ditiup sedikit sudah ikut, Pak. Ya. Apalagi ada gurunya, ya, mengajarkan tak sholat. Apalagi ada mandi air bain tengah malam, ya. Pakai mahar mandi air bainnya, tergantung tingkatan makrifatnya, ya. Kalau tingkatan makrifatnya tinggi, 50 juta dalam sebulan. Ayo, yang ikut orang-orang kaya aja. Orang kayanya goblok, nggak bisa diajarin, nggak bisa dikasih tahu yang benar. Kenapa? Sudah kemakan perasaannya, naudzubillah. Jadi tidak bisa menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah.